fid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-temanku yang keren dan luar biasa, kakak-kakak yang saya hormati, serta guru-guru yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi napas, masih bisa melihat indahnya dunia. Dan yang paling penting, kita masih diberikan kesempatan untuk sadar. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada idola sejati kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, judul obrolan kita hari ini sangat singkat. STS, bukan ST12 ya, tapi sadar, tenang, senang. Ini adalah rumus rahasia biar hidup kita nggak gampang galau atau selalu merasa asik. Teman-teman, pernah gak kalian main game atau nonton YouTube sampai lupa waktu? Dipanggil mama nggak dengar, disuruh makan nggak nyambung. Itu namanya kita lagi tidur dalam keadaan bak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nasu niyamun faidamatu intabahu." Artinya, manusia itu tidur dan ketika mereka mati, barulah mereka terbangun. Maksudnya apa? Banyak orang di dunia ini yang cuma mengejar nilai bagus, baju bermerek atau jumlah followersnya, tapi dia lupa siapa yang menciptakan dia. Dia lupa bahwa dia hamba Allah. Dia hidup seperti orang tidur yang sedang mimpi. Nah, STS dimulai dengan sadar. Sadar bahwa tubuh kita ini milik Allah. Mata, tangan, kaki, itu semua pinjaman. Dulu, sebelum kita lahir, Allah Subhanahu wa taala sudah bertanya kepada ruh kita, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahidna. Artinya, bukankah aku ini Tuhanmu? Ruh menjawab, "Betul, kami bersaksi." Quran surat Al-A'raf ayat 172. Jadi, tugas pertama kita adalah bangun. Sadar kalau Allah selalu melihat kita. Kalau kita sudah sadar, Allah ada di samping kita. Kita nggak berani nakal ataupun malas sholat. Kalau sudah sadar, kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu tenang. Anak zaman sekarang suka dibilang anxiety atau gelisah. Takut gak naik kelas, takut gak punya teman. Kenapa itu terjadi? Karena hati kita nggak hadir waktu sholat. Sholat kita cuma gerakan badan, tapi pikirannya kemana-mana. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholata illa bihudril qalbi. Artinya, tidak sah sempurna sholatnya kecuali dengan hadirnya hati. Teman-teman, bayangkan kalau kalian lagi curhat sama sahabat, tapi sahabat kalian malah main HP, pasti kesal kan? Nah, kalau kita sholat tapi hati kita nggak ingat Allah, gimana Allah mau kasih ketenangan? Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam berkata, "Al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudun sirihil iklasu fiha." Artinya, amal itu seperti patung dan bangkai, dan ruhnya adalah ikhlas. Kalau kita sholat tapi enggak sadar dan enggak tenang, sholat kita cuma
dia bakal senyum karena Allah pasti bantu. Terakhir adalah senang. Kalau sudah sadar dan tenang, otomatis kita akan senang. Senang di sini bukan cuma karena dapat hadiah tapi senang karena merasa dicintai Allah. Kita nggak perlu iri sama orang lain. Kita nggak perlu sombong karena kita tahu semua yang hebat didirikan kita itu dari Allah. Istilah kerennya, kita harus mematikan ego atau merasa aku. Jangan merasa aku yang paling hebat, aku yang paling ganteng, aku yang paling cantik. Serahkan semua ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa kosong, maka Allah akan isi dengan kebahagiaan yang penuh. Inilah yang disebut kembali ke fitrah. Seperti bayi yang baru lahir, dia tidak punya beban, dia tenang dan dia selalu tampak senyum. Jadi teman-teman, yuk kita praktikkan STS. Sadar, jangan tidur. Orang yang tidur, ingat Allah dalam setiap aktivitas. 2. Tenang, hadirkan hati saat sholat, jangan buru-buru. Senang, nikmati setiap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersyukur. Kalau kita jalankan ini ke sekolah, jadi asik, berkembang jadi berkah, dan orang tua pasti bangga. Sekian ceramah singkat dari saya. Kalau ada benarnya itu dari Allah, kalau ada salahnya itu karena saya masih bertahap belajar. Birui wal aklim nasiru ilallah. Dengan ruh dan akal kita berjalan menuju Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.